Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam Refleksi Gema pada tanggal 6 Februari 2022. Kiranya firman Tuhan yang telah disediakan pada hari ini menjadi kesempatan untuk kita terus mempererat hubungan kita dengan Tuhan yang rindu untuk berelasi dengan Anda dan saya hari demi hari. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan juga menyediakan kesempatan untuk kami boleh kembali menyapa akan Tuhan yang terlebih dahulu telah mempersiapkan hari buat kami dan kami boleh saling bertegur sapa dengan Tuhan sehingga kami sadar bahwa di setiap keseharian kami ada Tuhan yang telah hadir di dalam hidup kami dan rindu untuk bersekutu dengan kami. Pimpin kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu agar kiranya hanya Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kami untuk mengenali sabda-Mu dan menghidupi akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai warga negara Indonesia tentu tidak asing dengan yang namanya Pancasila. Ya, Pancasila sejak kecil kita mungkin sudah diajarkan dan bahkan baik di sekolah atau lembaga formal kita tentu terbiasa diajak untuk mengingatnya dan bahkan menghafalkan, mengucapkannya di dalam pertemuan-pertemuan upacara bendera. Dan sebetulnya hakikat dari ketika kita mengucapkan akan Pancasila itu bukan hanya untuk membuktikan bahwa kita itu hafal atau enggak, ya, tetapi sebetulnya itu adalah sebuah panggilan bagi kita untuk mengingat kembali dan setia pada perjanjian sebagai warga negara Indonesia untuk menghidupi apa yang menjadi ideologi dari yang tertulis dalam Pancasila dan tentu saja bagi negara Republik Indonesia. Saudara, sama halnya dengan Raja Salomo yang mungkin selama kehidupannya sudah berulang kali dia mendengarkan dan bahkan mungkin mampu untuk mengucapkan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Tetapi apakah Salomo kemudian mampu menghidupi dengan setia perjanjian dan perintah dari Tuhan itu? Itu sebabnya hari ini Refleksi Gema akan merenungkan sebuah tema, yaitu setia pada perjanjian. Dan dalam kesempatan ini terambil dari teks Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-8. Tetapi di dalam kesempatan kita saat ini, saya hanya membacakan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Saudara, apa yang tertulis di dalam pasal 7 ini memberikan gambaran yang sebetulnya diawali dengan penuh sukacita. Pasalnya Salomo juga seluruh umat Israel turut merayakan akan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menolong mereka sehingga rumah Tuhan pada akhirnya bisa berdiri. Dan bahkan dikatakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu memenuhi akan rumah Tuhan. Dan hal tersebut dicatat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di mana di sana dia dicatat juga raja dan seluruh umat kemudian bersukacita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Hingga tiba waktunya Tuhan kemudian menampakkan diri kembali kepada Salomo. Dan Tuhan bukan berkata kepada Salomo, "Wah, Sal,
ini pestanya meriah sekali gitu ya. Terima kasih loh udah memberikan semua persembahan-persembahan ini. Tidak. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kali. Dan di sana ia mengingatkan perjanjiannya sebagaimana ia telah berjanji sama seperti janji kepada Daud ayahnya. Dan tentu saja karena janjinya sama, pasti bukanlah sesuatu yang baru pertama kali didengar oleh Salomo. Toh kalau kita melihat bagaimana sejak bangsa Israel itu dipilih oleh Allah sendiri, janji dan peringatan itu sudah terus-menerus dikumandangkan. Tapi sekali lagi saudara, ini bukan soal menghafal dan lancar dalam mengucapkan. Namun apakah benar seseorang itu setia di dalam menghidupi perjanjian dan taat pada peringatan dari Tuhan? Dan pada pasal 8 itu kita mendapatkan sebuah petunjuk bagaimana kemudian Salomo telah melakukan berbagai perkara yang seturut dengan apa yang menjadi perintah dari Daud, dan juga dikatakan dia adalah sebagai abdi Allah. Jadi ini adalah penyambung dari lidah Allah yang kemudian disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Itu artinya pekerjaan Tuhan itu telah diselesaikan sesuai dengan perintah dan ketetapan yang ada. Namun saudara, sama seperti yang penulis dari Gema juga sudah catat dan ingatkan bahwa pada saatnya Salomo dan juga orang Israel kemudian tidak berhasil dalam menjaga perjanjian mereka dengan Allah. Mereka meninggalkan Allah dan konsekuensinya rumah Tuhan tersebut tidak lagi menjadi tempat di mana Allah bersemayam, di mana Allah tinggal di tengah umatnya. Saudara, melalui hal ini pula tersirat bahwa Tuhan tidak hanya ingin seorang yang taat untuk lakukan ini, lakukan itu, tetapi Tuhan juga rindu, Tuhan juga ingin bahwa setiap anak-anaknya punya hati yang juga terpikat hanya kepada Tuhan. Di dalam hal ini, Salomo mengalami kegagalan. Hatinya terpikat dengan wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan, sehingga ia pun pada akhirnya menyembah kepada allah-allah yang lain. Itu sebabnya kita belajar melalui Tuhan Yesus, di mana ia sendiri adalah Allah. Ketika hadirat Allah telah pergi dari umat Israel pada saat itu, Allah sendiri yang melalui Tuhan Yesus Kristus itu, hadiratnya nyata datang ke dunia. Bahkan bukan hanya tinggal bersemayam di suatu tempat, tetapi Tuhan Yesus berjanji melalui rohnya, ia menyertai setiap orang yang percaya. Dan melalui teladannya lah kita belajar. Kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang menghendaki akan relasi yang hidup. Sehingga ketaatan daripada Tuhan Yesus itu bukan sekedar perintah dari Allah Bapa untuk lakukan ini, lakukan itu. Tapi juga berdasarkan cintanya kepada Bapa. Ketaatan yang tidak berdasarkan relasi yang hidup akan menghasilkan seorang Farisi. Tetapi ketaatan yang didasarkan oleh relasi yang hidup akan menghasilkan seseorang yang terus-menerus jatuh cinta kepada Allah. Karena ketaatannya kemudian menjadi komitmen untuk setia kepada perjanjian dengan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan apa yang berkesan bagi Anda hari ini? Firman Tuhan apa yang berkesan di hari-hari yang lalu? Dan bahkan mungkin firman Tuhan akan datang dan mendatangkan hal yang berkesan bagi Anda di hari ke depan. Kiranya hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah hafalan atau bahkan mungkin menjadi laporan yang kita tulis di grup WhatsApp kita, tetapi itu terus menjadi sarana anugerah dari Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan untuk kita semakin erat di dalam relasi dengan Tuhan. Dan itu menjadi tanda kesetiaan kita pada berjanjian kita dengan Tuhan yang rindu untuk berelasi dengan kita. Di sanalah kita akan menemukan indahnya semakin dekat dengan Tuhan. Indahnya jatuh cinta dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kiranya di dalam segala kehidupan kami menjalani hari-hari yang ada, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami senantiasa mengingat firman-Mu, bukan hanya menjadi hafalan semata, tapi terus kami gumulkan menjadi satu bagian yang terintegrasi di dalam hidup kami. Dan bahkan itu menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari
karena cinta kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kiranya kami senantiasa ingat akan apa yang menjadi perjanjian Tuhan melalui Tuhan Yesus, melalui janji-janji-Mu, dan melalui janji penyertaan daripada Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup di dalam Injil yang penuh dengan kuasa itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.